Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai kepada poin yang ke-26 dari kitab ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyyiha, dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya Abu Bakrin As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, summa Umar, kemudian yang kedua adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, summa Utsman ibn Affan. Maka tiga sahabat yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala adalah manusia terbaik, bukan hanya umat Rasulullah SAW yang terbaik saja, tetapi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Karena manusia terbaik, umat terbaik Rasulullah SAW adalah juga yang paling baik atau yang terbaik di antara umat-umat para nabi sebelumnya. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar As-Siddiq, dan disusul Umar dan Utsman di urutan yang ketiga, dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala secara langsung. Nuqaddimu haula, kami ahlu sunnah mendahulukan haula is-salasa, mendahulukan mereka bertiga, mendahulukan ketiganya, kama qaddamahum ashabu Rasulillah, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW juga mendahulukan ketiganya di atas yang lain. Lam yakhtalifu fi dzalik, dan mereka para sahabat Rasulullah SAW tidak berselisih setelah itu, tidak berselisih dalam hal ini. Nah, disinilah yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, karena ini adalah madhabnya para sahabat semuanya. Meskipun di kalangan ahlu sunnah terjadi perbedaan untuk Utsman bin Affan, meskipun hanya sangat kecil, sangat sedikit di antara umat ini yang memilih yang lainnya, tetapi jumhur ulama setelah sahabat mereka mendahulukan Utsman sebagaimana mendahulukan Utsman di dalam kekhilafahan, sebagaimana yang sudah terjadi. Akan tetapi jika dilihat dari para sahabat Rasulullah, maka tidak ada perselisihan untuk ketiganya. Adapun dua sahabat Abu Bakar dan Umar, maka telah disepakati oleh seluruh umat ini, sahabat Rasulullah dan siapapun yang setelah mereka. Mereka semuanya sepakat, tidak ada perselisihan sama sekali di antara umat ini, para ulama, ketika mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Dan ini ijma' di samping dalil-dalil yang ada
disebutkan kata Rasulullah, kata sebagian sahabat ketika menukil dari para sahabat Rasulullah SAW bahwa mereka para sahabat mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, kemudian Umar. Itu masih hidup Rasulullah SAW. Mereka sudah meyakini, sudah membicarakan, dan sudah menjadi konsensus ijma di kalangan para sahabat dalam keadaan Rasulullah masih hidup, bahwa umat terbaik, manusia terbaik di umat Rasulullah SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, di sini ini yang disebutkan secara ijma, para sahabat semuanya mendahulukan. Nah, disebutkan di sini ditambah lagi dengan Utsman bin Affan. Adapun tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka inilah pendapat yang paling kuat dan pendapat yang rajih, bahkan dalilnya adalah ijma sahabat. Kenapa demikian? Karena pada saat terpilihnya Utsman, dan itu peristiwa yang menunjukkan ijma, salah satu di antara ijma yang bisa dinukil secara pasti dari para sahabat Rasulullah adalah ijma para sahabat ketika memilih Utsman. Pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terbunuh, pada saat Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lulu'ah, seorang majusi, budak Mughirah bin Syu'bah. Ini budaknya Mughirah. Mughirah mendapatkan Abu Lulu'ah ini pada saat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Persia ditaklukkan. Persia ditaklukkan di masa khilafah Umar bin Khattab. Ketika itu dibagi tawanan dan juga ghanimah. Salah satu di antara ghanimah atau tawanan yang didapatkan oleh kaum muslimin Abu Lulu'ah ini. Dan yang mendapatkannya adalah Mughirah bin Syu'bah, sahabat Rasulullah SAW. Al-Mughirah bin Syu'bah ketika mendapatkan Abu Lulu'ah, setelah itu mengetahui ternyata Abu Lulu'ah adalah seorang ahli dalam membuat peralatan perang, pedang, tombak, dan yang lainnya. Nah, ini pisau, berbagai senjata bisa dibuat oleh Abu Lulu'ah. Dia ahli. Karena itu ketika Mughirah mengetahui keahlian Abu Lulu'ah, dan itu di masa Umar, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Umar, mengusulkan kepada Umar bin Khattab. Mughirah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hai Amirul Mukminin, ini budak saya ini Abu Lulu'ah. Ternyata dia adalah seorang yang ahli di dalam membuat senjata. Bagaimana kalau seandainya dia diizinkan untuk tinggal di Madinah, di dalam kota Madinah bersama Mughirah?" Karena yang lainnya, tidak semua budak yang belum masuk Islam, karena budak ini pada awalnya mereka adalah Majusi. Ketika ditaklukkan Persia, maka mereka mayoritas dan rata-rata adalah Majusi. Sebagian masuk Islam sehingga mereka bisa tinggal di Madinah. Tetapi yang tinggal di Madinah dari kalangan kaum Majusi, meskipun mereka budak, hanya yang bisa diizinkan atau ada maslahat untuk ditempatkan di Madinah. Ya, di antaranya adalah Abu Lulu'ah. Umar bin Khattab mengizinkan hingga sampai pada masa Umar bin Khattab di akhir hayat beliau, ternyata direncanakan oleh Abu Lulu'ah. Dia memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap Umar, karena badik atau senjata yang digunakan untuk menikam pedang pendek ini, atau belati yang digunakan untuk menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
ternyata sudah diracuni selama sepekan, direndam di dalam racun selama 1 pekan. Yang artinya seandainya tidak langsung meninggal Umar bin Khattab, maka racun yang ada pada badik atau pisau atau belati tersebut ini sudah bisa membunuhnya. Racun yang masuk ke dalam tubuhnya ini sudah bisa membunuhnya. Dan memang ketika Abu Lu'lu'ah membunuh atau menikam Umar, tidak langsung meninggal. Baru 2 hari setelahnya. Baru 2 hari setelah Umar ditikam di beberapa titik di tubuhnya. Jadi Abu Lu'lu'ah ini ketika merasa bahwa dia sudah membunuh Umar, entah mati ataukah belum, yang jelas dia bisa terbunuh dengan belati tersebut. Dia sudah yakin dan akhirnya bunuh diri. Abu Lu'lu'ah bunuh diri. Baru kemudian setelah itu 2 hari Umar bin Khattab ketika dibawa pulang ke rumah, dan itu salat subuh ketika menikamnya. Sampai akhirnya di rumah bertanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang membunuh saya? Maka dijawab, Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Maka Umar bin Khattab mengatakan, alhamdulillah, yang membunuh saya bukan seorang muslim. Yang khawatirnya jika seorang muslim yang membunuh Umar, saya khawatir kalau seandainya muslim, dia akan bisa berhujjah atas pembunuhan itu dengan 1 sujud yang dia lakukan. Maksudnya dia bisa melakukan itu karena merasa dizalimi. Ya, ini, dan itu sangat mengkhawatirkan bagi Umar. Ternyata bukan orang muslim. Maka Umar bin Khattab mengatakan alhamdulillah, Masya Allah. Dan inilah yang terjadi sampai akhirnya ketika sebelum wafat, Umar bin Khattab berpesan agar supaya nanti yang menjadi atau yang mengangkat khalifah setelahnya bukan Umar. Kalau Umar sendiri diangkat atau ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq, dan itu disepakati oleh para sahabat Rasulullah. Tidak ada yang menggerutu atau kecewa dengan pemilihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah, sepakat. Dan bahkan seandainya pun tidak ditunjuk oleh Abu Bakar, maka para sahabat pun juga tidak akan berselisih terhadap Umar. Nah, pada saat Utsman bin Affan ini, ketika itu Umar bin Khattab menunjuk 6 formatur, 6 tim formatur yang mana Rasulullah SAW ridha kepada mereka. Dipilih oleh Umar dan diambilkan dari hadis Rasulullah SAW. 10 orang masuk surga, kata Rasulullah. Maka dipilihlah di antara mereka yang masih hidup, karena Abu Ubaidah ibn Jarrah sudah wafat. Masih hidup Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha, Zubair, Utsman dan Ali. 6 orang ini yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Hanya saja 3 orang dari mereka mengundurkan diri. Artinya tidak mau untuk diangkat sebagai khalifah. Dan kemudian menyerahkan, Talha dan Zubair menyerahkan kepada Utsman dan Ali. Sa'ad bin Abi Waqqas menyerahkan, saya memilih Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika itu juga mengatakan, saya juga tidak akan menjadi khalifah. Akhirnya tidak siap, tidak mau. Tetapi tinggal tersisa 2 orang. Tinggal tersisa 2 orang yang belum. Ini. Dan tidak mengundurkan diri. Maka tinggal Utsman dan Ali. Kata Abdurrahman bin Auf, saya akan memilih, saya akan berusaha untuk memilih dari keduanya siapa yang terbaik, siapa yang paling layak untuk menjadi dan menggantikan Umar menjadi khalifah. Maka Abdurrahman bin Auf bertekad tidak akan berhenti berkeliling kepada sahabat Rasulullah semuanya ini, hingga kemudian mereka memilih siapa di antara 2 sahabat ini yang terbaik. Ternyata setelah berkeliling ke masing-masing rumah sahabat, tidak ada satupun sahabat kecuali didatangi. Sahabat Muhajirin dan Ansar semuanya didatangi oleh Abdurrahman bin Auf. Tidak ada satupun
yang tersisa. Dan ternyata semuanya tanpa kecuali, semuanya memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak ada satupun yang memilih Ali. Subhanallah. Padahal dua sahabat ini yang terbaik. Tetapi ternyata para sahabat tidak ada satupun yang memilih Ali. Yang dipilih adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka akhirnya Abdurrahman bin Auf berkesimpulan. Ternyata tidak ada perselisihan. Meskipun sebenarnya Abdurrahman bin Auf bisa saja menunjuk salah satu, menunjuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Meskipun Abdurrahman bin Affan juga cenderung untuk kepada Utsman, tetapi beliau tidak ingin memilih sendirian, tidak ingin memutuskan sendirian. Maka bermusyawarah atau meminta pertimbangan seluruh sahabat Muhajirin dan Ansar. Ini yang luar biasa. Karena mereka sahabat Muhajirin dan Ansar yang paling penting, yang paling afdal dari seluruh sahabat Muhajirin dan Ansar. Yang setelahnya adalah mereka yang masuk Islam belakangan. Maka ternyata semuanya memilih Utsman. Karena itu ketika berkata kepada Ali, wahai Ali, bagaimana kalau seandainya Utsman yang menjadi khalifah? Sejak awal ketika itu setelah berkeliling kepada sahabat, Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ali, bagaimana seandainya Utsman yang menjadi khalifah? Maka Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan setuju. Artinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak ada keinginan untuk menjadi khalifah atau ketamakan menjadi khalifah. Bahkan yang pertama kali membaiat Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Di antara yang pertama kali baiat kepada Utsman, Ali. Sebelum sahabat yang lain. Masya Allah. Dan disitulah menunjukkan bagaimana para sahabat hikmahnya pada saat terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini ijma para sahabat Rasulullah. Artinya ketika mereka kaum Syiah yang mengkultuskan Ali dan mengatakan hak khilafah adalah kepada Ahlul Bait, maka berarti mereka sesungguhnya menuduh para sahabat semuanya berkhianat terhadap wasiat Rasulullah, yang karena mereka mengatakan Rasulullah sudah mewasiatkan mewasiatkan kekhilafan yang mengganti adalah Ali bin Abi Thalib. Dan mereka tidak akan bisa mendatangkan riwayat kecuali kedustaan mereka. Sehingga mereka kaum Rafidah, yang mereka kaum Syiah yang sekarang ini disebut Syiah, maka yang tersisa dari Syiah adalah kaum Rafidah dan yang searah dengan mereka, yang mereka sebenarnya sudah bukan bagian dari kaum muslimin. Karena akidah dan keyakinan mereka yang sudah menyimpang jauh dari Islam. Cukup salah satu dari keyakinan mereka saja ini sudah mengeluarkan dari Islam. Ini keyakinan mereka terhadap imam yang 12, yang maksum. Kemudian berbagai keyakinan kaum Rafidah yang mereka mengatakan seluruh sahabat mereka murtad kecuali hanya beberapa gelintir orang. Dan bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan seluruh keyakinan yang ada, ini diantaranya adalah salah satunya keyakinan terhadap sahabat Rasulullah yang terbaik. Ini manusia terbaik dari umat Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman radhiyallahu anhum. Maka ini yang membedakan, salah satu di antara yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah adalah ketika mereka bersikap terhadap sahabat Rasulullah SAW. Dan yang terbaik disebutkan Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman. Maka disebutkan dalam satu riwayat tentang hal ini, yaitu apa? Tentang 3 sahabat Rasulullah SAW. Lam yakhtalifu fi dzalika summa ba'da haula. Kemudian setelah mereka
as-salasah, 3 orang sahabat ini, ashabu syural khamsah, adalah ashabu syura yang tadi 6 orang ditunjuk Umar. Ini yang disebut dengan ashabu syura. Jumlahnya sittah, jumlahnya 6 sebenarnya, termasuk Utsman bin Affan. Setelah dikurangi Utsman tadi 3 orang sahabat terbaik, maka tinggal sisa 5 orang sahabat khamsah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. 5 sahabat ini yang tersisa dari 6 formatur, 6 tim syura yang mengangkat khilafah atau yang menetapkan kekhilafahan setelah Umar. Ini Ibnu Umar disebutkan oleh Umar bin Khattab hanya untuk saksi. Beliau mengatakan, adapun Abdullah ini, yaitu Ibnu Umar, putranya, hanya untuk saksi saja, bukan, dan dia tidak berhak menjadi khalifah. Umar sendiri yang mengatakan, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, putranya tidak berhak untuk dipilih. Masya Allah. Umar sendiri yang menetapkan tidak berhak untuk dipilih Abdullah bin Umar. Tapi justru dia hanya sebagai saksi terhadap pemilihan dan proses yang berlangsung. Masya Allah. Demikian prosesnya. Abdurrahman bin Auf yang berkeliling sendirian kepada seluruh sahabat Rasulullah SAW, Muhajirin dan Ansar. Nah ini, kemudian 5 ini dan yang sudah meninggal sebelumnya dari sahabat yang tersisa, yaitu 2 sahabat, yaitu Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah yang sudah meninggal. Kenapa Sa'id ini tidak dipilih oleh Umar? Karena masih ada famili dan tidak ingin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjuknya. Subhanallah. Beliau menghindari, kewaraan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghindari agar supaya tidak ada unsur kekeluargaan. Masya Allah. Beliau Umar bin Khattab demikian. Dan yang tersisa disebutkan di sini, mereka 5 ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, kulluhum yasluhu lil khilafah. Semuanya ini mereka berhak untuk dipilih sebagai khalifah. Masya Allah. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih 6 orang ini karena mereka semuanya layak untuk menjadi khalifah pengganti Umar. Umar bin Khattab tidak ingin menunjuk salah satu dari mereka. Ditunjuk oleh Umar karena mereka 6 ini sudah berhak, sudah layak mereka semuanya untuk menjadi pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian disebutkan kulluhum imam, mereka semuanya adalah imam, pemimpin, dan sudah menjadi para pemimpin di masa Umar bin Khattab, di masa Abu Bakar, di masa Rasulullah SAW. Mereka sudah pernah menjadi pemimpin, ditunjuk oleh Rasulullah, ditunjuk oleh Abu Bakar, Umar menjadi gubernur, dan beberapa jabatan penting di dalam kekhilafahan mereka. Nah, di sini maka kemudian disebutkan kulluhum imam nadhhabu fi dzalika ila hadis Ibnu Umar, dan kami bermadhab, kami mengambil madhab ini, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian 5 sahabat yang tersisa. Ini adalah hadis Ibnu Umar yang dijadikan landasan. Apa hadisnya? Di sini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kunna na'uddu, kami menganggap, meyakini, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun, dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Jadi Rasulullah masih hidup ini hadis Ibnu Umar. Pada saat Rasulullah masih hidup, kami menganggap, kami ini para sahabat maksudnya, wa ashabuhu mutawafirun, Rasulullah masih hidup,
para sahabat beliau juga masih melimpah, maksudnya masih banyak. Mereka masih berkumpul di Madinah. Mutawafirun, Abu Bakar, kemudian summa Umar, summa Utsman. Ini hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal menjadi landasan. Menjadi landasan pilihan Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ahlu sunnah. Karena apa? Para sahabat mereka memilih Utsman. Hadis Ibnu Umar ini, kenapa para ulama masih ada yang berselisih, terutama di Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Nah, bisa jadi mereka para ulama yang tidak menomortigakan atau hanya menyepakati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kedua. Nah, di antara mereka ada yang memilih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu daripada Utsman. Yang ketiga adalah Ali. Ini disebutkan sebab mereka menyelisihi pendapat jumhur ulama, diberi udzur oleh para ulama yang setelah mereka, bahwa mereka para ulama yang berpendapat Ali bin Abi Thalib yang ketiga tidak mendapatkan hadis Ibnu Umar ini. Tidak sampai atau belum sampai kepada mereka hadis Ibnu Umar. Artinya seandainya hadis ini sampai kepada mereka, tentu mereka tidak akan berpendapat demikian. Tentu mereka akan mengambil pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini makanya disebutkan oleh Ibnu Umar ijma'nya para sahabat. Para sahabat itu mereka dalam keadaan mutawafirun, bahwa yang terbaik Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Summa naskutu, kemudian kami diam. Maksudnya kami para sahabat. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu, summa naskutu, kemudian kami diam. Ini hadis yang sahih diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan hadis ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dikatakan sesuai dengan syarat Muslim di dalam tahqiq beliau terhadap kitab As-Sunnah. Demikian juga dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tarikhnya. Demikian juga dalam riwayat Al-Bazzar rahimahullah taala. Dan hadis ini juga asalnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Abi Asim dan yang lainnya, para ulama. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Summa min ba'di ashabi syura. Kemudian setelah itu, setelah ashabi syura yang 5, maka ahlu badrin minal muhajirin. Yang berikutnya adalah ahlu badr dari kalangan kaum muhajirin, dari sahabat muhajirin. Karena memang para sahabat muhajirin secara umum mereka adalah yang terbaik atau lebih baik daripada ansar. Ini di samping di antara muhajirin terdapat yang sudah disebutkan sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, 5 sahabat yang disebutkan ashabus syura, mereka semua muhajirin. Mereka adalah sahabat muhajirin. Maka disebutkan bahwa manusia terbaik setelah sahabat yang 8 ini, termasuk 10 sahabat yang sudah disebutkan, Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka yang setelahnya adalah ahlu badrin, yang mereka ikut serta dalam perang Badar dari kalangan muhajirin. Karena yang ikut perang Badar muhajirin dan ansar, sahabat muhajirin dan ansar. Summa ahlu badrin minal ansar. Kemudian yang setelahnya adalah dari kalangan ansar, ahlu badr, ikut perang Badar dan mereka adalah sahabat ansar, yang mereka mayoritas muhajirin dan ansar ikut perang Badar. Ini para sahabat mayoritas ikut perang Badar. Demikian juga dalam perang Uhud. Ini min ashabi Rasulullah SAW. Baru kemudian setelahnya, setelah ashabu Badar. Ini karena ada pujian khusus kepada ahlu Badar. Bahkan Rasulullah mengatakan, mengatakan tentang ahlul Badar. Ini
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman terhadap mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kata Rasulullah bahwa Allah berkaitan dengan ahlu Badr sudah mengatakan, "I'malu ma syi'tum." Silahkan kalian melakukan apa saja. Maksudnya maksiat, mau berbuat apa saja, silahkan. Qad ghafartu lakum. Aku sudah ampuni. Masya Allah. Seandainya mereka ahlu Badr itu mau berbuat maksiat, maka mereka sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka ikut serta dalam perang Badar, dan ini adalah perang pertama dan ujian yang sangat berat bagi mereka pada waktu itu. Ini. Baik, insyaallah sampai di sini sesuai dengan keutamaan para sahabat Ansar, sesuai dengan hijrah dan keutamaan mereka masuk Islam pertama kali. Dan kita akhiri sampai di sini dan kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.